Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait implementasi dan optimasi green supply chain di perusahaan manufaktur, yaitu di plastik security seal dan industri jasa bandar udara. Kami dari kelompok 2, saya sendiri dengan Fitrah Ilman dan Saya Hairul Sidik. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan fokus berdiskusi tentang implementasi bagaimana green supply chain management itu sendiri. Boleh, Mas, di next. Kami akan menjelaskan pengertian green supply chain itu sendiri ya. Green supply chain merupakan suatu model bisnis rantai pasok produk yang sangat berkorelasi dengan implementasi prinsip pengembangan dan berkelanjutan terhadap praktik bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan. GSC mencakup desain dan produksi ramah lingkungan serta fungsi teknologi dalam pendaur ulangan. Ya, jadi fokusnya green supply chain management itu yaitu ke dampak ke lingkungan ya Mas ya. Jadi tujuan utama dari model rantai pasok ini adalah untuk meminimalisir sumber daya dan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Jadi gap-gap yang memiliki potensi untuk membahayakan lingkungan, nah itu peran green supply chain management itu masuk di dalam situ. Iya, betul sekali. Jadi di sini setiap kita berproduksi manufaktur itu selalu memperhatikan green supply chain, Mas. Mungkin kita next ya. Terus Nah, manfaatnya itu sendiri pada industri akan meningkatkan saham dan reputasi perusahaan. Tentu saja investor akan melihat bahwa perusahaan itu akan ramah lingkungan dan akan ada niat untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Terus GSCM berpotensi mengurangi daya produksi dan meningkatkan daya saing global dengan mengurangi konsumsi energi dan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. jadi terhadap persaingan global juga Mas ya. Jadi green supply chain management ini juga mendorong industri untuk mampu bersaing di pasar global dan memberikan peluang bagi produsen untuk meningkatkan produk. Jadi agar banyak negara dan konsumen yang mulai peduli terhadap pentingnya produk ramah lingkungan dan sustainability atau keberlanjutan, sehingga akan meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar global. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang telah menerapkan green supply chain management akan meningkatkan daya tarik terhadap investor-investor gitu ya. Seperti itu Iya, Mas. betul sekali. Iya. Nah, untuk kendalanya dalam green supply chain itu kurangnya pedoman yang tepat dalam melaksanakan pengadaan hijau gitu. Terus kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan pengadaan hijau. Terus yang ketiga itu struktur organisasi perusahaan yang lemah dalam mendukung implementasi green manufacturing dan tidak memiliki manajemen lingkungan yang terstruktur. Ya, dari sisi perusahaan pun harus dibekali dengan tenaga tenaga kerja mumpuni ya. Jadi perusahaan itu harus memiliki pengetahuan dengan praktek green manufacturing yang memadai gitu. Karena dengan kurangnya ini eh, akan berdampak pada performa perusahaan itu sendiri. Jadi pengetahuan pemilik perusahaan mengenai praktek GSCM ini yang tidak direalisasikan akan membutuhkan biaya yang besar sehingga tidak memberikan dampak yang optimal. Dan ya yang selanjutnya itu kendala-kendalanya ya rendahnya komitmen pemasok. Kita lanjut ya. Boleh, boleh Mas. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga diagram green supply chain di perusahaan manufaktur ya. Pertama itu kita dari raw material. Itu material mentah. Material mentah tersebut harus sustainability atau yang harus digunakan. Jangan sampai terus digunakan terus dibuang hanya sekali pakai. Dan material mentah tersebut harus mengandung low pollution atau tanpa polusi. Ketika material mentah tersebut sudah didapatkan, sudah sesuai, terus lanjut ke bagian manufacturing atau proses pembuatan. Di sini ada kriterianya, yaitu reduce energi atau jangan sampai
energi yang digunakan itu berlebih, dan kita harus mengurangi energi yang digunakan gitu. Nah, terus yang kedua adalah clean technology. Teknologi ini yang berprinsip pada optimasi penggunaan sumber daya demi mengurangi emisi yang bersifat negatif. Terus reduce waste, itu dalam proses produksi kita harus mengurangi sampah. Bisa sampahnya itu juga bisa digunakan lagi untuk produksi. Terus yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi itu ada combined transport, itu menggabungkan berbagai jenis angkutan dalam satu pengiriman untuk mengoptimalkan angkutan dari pintu ke pintu. Terus ada alternatif, dan ketiga ada reverse logistik. Reverse logistik itu adalah proses pemindahan suatu barang dari konsumen menuju distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan suatu barang atau jasa karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai permintaan. Kemudian ada recovery. Recovery itu adalah yang pertama itu adalah recycling. Recycling itu material yang dihasilkan itu didaur ulang kembali, terus dari daur ulang itu digunakan di reuse, kembali lagi ke balik lagi ke bagian raw material dan selanjutnya ke manufacturing, terus berputar seperti itu lagi. Jadi dari raw materialnya sendiri udah difilter sebagaimana mestinya untuk mengurangi Iya, dampak-dampak buruk ya Mas ya. betul betul. Sehingga nanti Jadi ujung-ujungnya itu dari pemanfaatan reuse nama recycle-nya itu lebih lebih signifikan karena emang jadi dari raw maksimal. materialnya udah difilter gitu ya Mas ya. Ya, jadi nggak ada sampah yang Iya. dikeluarkan gitu mas, selalu Mm-mm. digunakan terus menerus gitu. Dari di sisi distribusi juga di combine transport itu mungkin yang dimaksud itu seperti penggunaan mobil-mobil listrik ya Mas ya. Ah, Iya, jadi sekali pengiriman tuh misalnya dari kontainer itu terus ke truk itu menggunakan berbagai transport gitu mas. yang Jadi ketika meminimalisir dampak dampak negatif terhadap lingkungan ya. iya, jadi gitu mas. Terus mungkin kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk-produk dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Itu adalah security seal. Security seal ini biasa digunakan untuk yang kalau misalnya waktu pandemi itu biasa digunakan untuk segel makanan gitu, biasanya. Terus yang kedua di sini kalau misalnya kita ada meteran listrik itu ada yang segel footer. Nah, itu juga di segel itu ada nomor nomor administrasi. Nah, itu kalau bisa dicabut mungkin ada denda ya. Nah, terus yang ketiga ada segel di bagian apar. Selanjutnya kita biasa digunakan juga untuk mobil-mobil distribusi pengiriman ya, seperti mungkin kayak JNE, JNT gitu. Nah, itu biasanya menggunakan security seal gitu. Terus kemudian dari yang saya jelaskan produk tadi, saya akan menjelaskan proses manufacturing di tempat saya bekerja. Pertama, saya pemilihan biji plastik yang sudah standar perusahaan. Jadi ada menggunakan les, terus ada penggunaan pelentur juga dan pewarna. Nah, kemudian dari biji plastik itu dicetak menggunakan mesin injection. Nah, mesin injection ini kebetulan kita ramah lingkungan ya, karena tidak menciptakan asap, tidak membuang waste atau polusi ataupun limbah gitu. Setelah dicetak menggunakan mesin, itu kita proses ke assembling. Nah, di proses assembling ini kita mencetak dalam segel itu ada logo, barcode atau nomor registrasi gitu. Nah, setelah di assembling kita proses packing. Proses packing ini kita menggunakan kardus ya. Kita bukan menggunakan keranjang plastik atau keranjang besi. Jadi kalau misalnya kardus ini mungkin lebih green, lebih ramah lingkungan. Setelah kita proses packing itu ada penyebut di warehouse. Di sini semua produk yang uh,
sudah sesuai permintaan dari customer itu kita simpan, tinggal nunggu pengiriman. Nah, kemudian proses pengiriman ke customer seperti itu. Nah, kemudian dari proses produksi ini saya akan menjelaskan juga secara detail itu menggunakan mesin injection itu seperti apa. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena mesin ini tidak menghasilkan limbah, tidak menghasilkan polusi juga. Nah, pertama itu dari biji plastik itu dimasukkan ke bagian hopper. Di bagian hopper turun ke bagian barel. Di barel ini proses pencairan plastik itu terjadi. Jadi jadi pemanasan barel ini kita bukan menggunakan api, tapi menggunakan hidrogen, yaitu dari konversi listrik menjadi konversi energi panas gitu. Nah, terus ketika sudah meleleh plastiknya itu dicetak ke bagian cetakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada asap ataupun sisa pembakaran yang terjadi di sini. Nah, setelah dicetak itu produknya keluar dari mesin, kita cek apakah produknya oke atau tidak. Kalau tidak, itu kita akan crushing atau kita giling ulang menjadi biji plastik. Nah, biji plastik itu kita akan produksi terus menjadi produk lagi. Gitu. Jadi di sini terlihat ramah lingkungannya gitu untuk proses produksinya. Terus untuk implementasi bagian green supply chain ini itu pertama adalah internal manajemen. Praktik dalam pengembangan manajemen itu rantai pasokan hijau sebagai strategi organisasi melalui komitmen dan dukungan manajer senior maupun menengah. Jadi untuk mengimplementasikan GSCM ini bagian manajer atau bagian manajemen yang paling teratas itu harus memiliki komitmen dalam menjalankan ramah lingkungan ini. Nah, terus kedua itu adalah green design. Desain produknya itu kita harus ramah lingkungan. Jadi jangan sampai produk yang kita hasilkan tidak bisa didaur ulang. Nah, kebetulan produk yang di tempat saya bekerja ini bisa didaur ulang kembali. Terus ada bagian green purchasing. Itu pembelian didasarkan pada prinsip ramah lingkungan dan merupakan praktik dalam memilih bahan baku dari pemasok dengan karakteristik lingkungan. Jadi ketika kita membeli sesuatu barang itu harus memperhatikan ramah lingkungan itu kembali gitu mas. Nah, terus green production. Green production yang tadi saya sebutkan itu proses produksinya mempertimbangkan dampak lingkungan dengan meminimalisir waste atau polusi yang dihasilkan. Terus green logistik. Green logistik ini mencakup semua aspek logistik seperti transportasi, pergudangan dan inventaris yang terkait dengan aspek lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, kebisingan dan penggunaan sumber daya yang langka. Terus reverse logistik, mendapatkan kembali produk atau material yang digunakan untuk di-reuse maupun dilakukan daur ulang. Nah, produksi ulang atau remanufaktur, perbaikan atau pembaharuan dan pembuangan secara aman itu dilakukan secara ramah lingkungan. Mungkin itu dari saya, mungkin lanjut dengan Mas Diman. Baik, Mas Hairul, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana penerapan supply chain management di industri jasa bandar udara. Nah, penerapan konsep supply chain management ini memang sedikit berbeda dari sektor manufaktur karena sifat outputnya tuh yang tidak berwujud. Nah, kalau dari sektor manufaktur kan kelihatan nih materialnya, dari bahan mentahnya, proses produksinya, sampai manajemen limbahnya. Nah, kalau di bidang jasa itu agak berbeda karena jasa yang dikelola ini tidak terlihat wujudnya. Nah, dalam konsep manajemen bandar udara, Bandara Soekarno-Hatta sendiri itu melayani jutaan penumpang tiap tahun dan tentunya harus terus memastikan kelancaran operasi di semua tingkat, pendaratan, keberangkatan pesawat, manajemen bagasi, hingga layanan penumpang dan retail. Supply chain manajemen harus efisien dan mendukung operasi yang lancar, memastikan waktu tunggu yang minimal untuk penumpang dan pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Nah, untuk penerapan
supply chain manajemen ini, nah dengan manajemen yang baik, Soekarno-Hatta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu tunggu, mengoptimalkan operasi secara keseluruhan. Nah, kunci dari penerapan supply chain manajemen itu yaitu adalah eh, salah satu kunci terhadap pelayanan industri, misalnya di mana keandalan, kecepatan dan efisiensi adalah fokus utama. Next, Mas. Nah, di tahap kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kerangka supply chain manajemen di bandara itu, tapi dari sisi penumpang. Karena kan kalau kita bicara terkait manufaktur ya ada barangnya, maksudnya dari barang itu bahan mentah, proses, eh, dan sampai itu distribusi sampai waste manajemennya bagaimana segala macam itu di bidang manufaktur. Nah, untuk kali ini untuk di bidang jasa bandar udara saya akan membahas dari sisi pengelolaan penumpangnya, dari penumpang itu ingin memesan tiket, ingin berangkat ke bandara, sampai di bandara nanti dia harus bagaimana, nanti masuk terminal pelayanannya seperti apa, sampai di nanti dia berangkat dan sampai ke tempat tujuan. Seperti yang kita bahas minggu lalu, kita kan mengenal di supply chain management sendiri itu ada namanya upstream supply chain, dari ada juga internal supply chain, ada juga downstream supply chain. Nah, dari sisi upstreamnya untuk di pelayanan jasa bandar udara itu di sini ada kita namanya pre-journey. Pre-journey itu di mana eh, ketika seseorang ingin melakukan suatu perjalanan. Jadi mulai memesan tiket, dari mulai dia melakukan pembayaran, melanjutkan proses ininya apa? Proses pembelian tiket hingga untuk transport sampai ke bandara. Nah, bagaimana ini di manage dengan baik yaitu dengan pemanfaatan teknologi, terutama pasti seperti pemesanan tiket online, pembayaran online, pemesanan taksi online. Nah, dari sini udah dikelola nih bagaimana pelanggan itu dapat melakukan semua ini dengan mudah. Sampai di sisi internal supply chain sendiri yaitu ketika sampai di bandar udara sendiri, nah, pertama dia akan sampai ke bandara. Di bandara dia ngapain? Nah, pasti pertama itu cari tempat parkir. Nah, untuk memaksimalkan proses-proses ini dibutuhkanlah di mana informasi parkir yang efisien, tempat-tempat parkir yang tersedia dan kemudahan untuk aksesnya. Kemudian penumpang ini masuk ke gedung terminal. Di gedung terminal itu di sini ada check-in and baggage drop. Nah, ini merupakan suatu proses juga nih di dalam rangkaian internal supply chain dalam pelayanan penumpang. Dengan teknologi sekarang sudah diimplementasikan mungkin di semua bandar udara seperti self check-in kios. Jadi penumpang dengan bagasi atau dengan bagasi yang nggak terlalu banyak bisa melakukan self check-in sendiri. Untuk penerbangan internasional itu ke imigrasi. Kalau imigrasi sekarang sudah diimplementasikan juga namanya autogate. Jadi autogate itu semacam face recognition. Jadi dengan paspor kita di scan, muka kita di scan, jadi nggak perlu lagi ada wawancara sama petugas imigrasinya. Tentu ini akan meminimalisir waktu untuk proses imigrasi itu sendiri dengan adanya autogate itu. Yang kemudian ada security checkpoint, yang ke selanjutnya commercial area. Sementara ini kan selama ini kan yang kita tahu tuh kalau kita ke bandara kan ya nggak hanya sekedar mau terbang gitu. Jadi di bandara juga tuh udah cukup besar juga dari sisi retailnya, mungkin dari sisi komersial areanya. Nah, habis itu setelah semua proses itu lancar, barulah penumpang ini boarding. Nah, sampai di sini untuk internal supply chain-nya untuk dari sisi internal itu udah selesai. Nah, masuk ke post journey. Post journey itu kalau
manajemen rantai pasok sendiri itu dimasukkan ke downstream supply chain-nya. Ketika bagaimana pelayanan pelanggan ini ketika sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ketemu lagi misalnya yang penumpang internasional itu ketemu dengan layanan imigrasi, pengambilan bagasi, atau yang penumpang transit eh, dari destinasinya misalnya di retail store-nya itu udah disediakan di ketika penumpang itu mendarat. Jadi eh, untuk memudahkan apa pembelian souvenir di pelataran arrival itu udah disiapkan tuh apa eh, toko-toko untuk oleh-oleh. Jadi bagi penumpang yang misalnya tidak sempat membeli souvenir, nah itu bisa melakukan pembelian di tempat tujuan. Jadi kalau di manajemen supply chain sendiri itu ada yang kita kenal dengan istilah customer relationship management. Jadi bagaimana mengatur manajemen kita dengan kepuasan pelanggan. Eh, Sebagaimana yang pernah saya baca itu di bukunya Nigel Slack, kalau nggak salah itu di edisi ke-9 apa 10. Jadi di situ diceritakan bahwa sebuah supermarket di luar negeri itu dia memperhatikan adanya peningkatan pembelian minuman dewasa, dalam hari ini bir, dengan peningkatan penjualan popok anak bayi itu di di Jumat sore. Nah, ini diperhatikan nih sama si pemilik supermarket nih. Kenapa nih ada peningkatan. Nah, setelah diteliti sama mereka, ternyata itu adalah kebiasaan bapak-bapak yang membeli popok untuk anak bayinya sambil menunggu. Nah, dia membeli minuman itu. Nah, dengan memperhatikan relationship management ini, akhirnya si pemilik toko ini menempatkan rak popok bayi pas berdampingan, nggak terlalu jauh dengan rak minuman-minuman itu. Nah, dengan penerapan ini akhirnya didapatkan eh, keuntungan pembelian dari dua jenis barang ini. Dengan ya seperti halnya ini sebenarnya contoh untuk penerapan customer relationship-nya. Jadi bagaimana kita mengamati kebiasaan customer kita, bagaimana kita memanjakan customer kita dan memudahkan akses untuk customer kita. Jadi begitulah, seperti inilah secara singkat kerangka supply chain untuk bagaimana kita memanage dengan baik dari perjalanan seseorang itu ingin melakukan perjalanan dari pra-journey, dari masuk ke international airport journey sampai di post journey. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, inilah beberapa evidence yang udah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta bagaimana mengoptimalisasi supply chain itu sendiri. Dari sisi upstream sampai downstream tadi ada beberapa yang faktor tuh yang mempengaruhi, contohnya di bagian teknologi dan informasi. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta ini yang seperti kita lihat di sini ada self check-in dan ada namanya Travelin Pass. Travelin Pass ini yaitu sebuah aplikasi yang diluncurkan sebagai pengelola bandara. Jadi dengan adanya aplikasi ini, dengan melakukan web check-in via aplikasi tersebut, penumpang ini nggak perlu mencetak lagi boarding pass-nya. Karena dengan aplikasi ini sudah muncul data-data semua. Nanti dengan aplikasi ini satu orang tuh akan mendapatkan travel ID. Nah, ini pasti akan mengurangi juga dampak penggunaan kertas boarding pass lagi. Pas tadi jika dikaitkan dengan pengelolaan Green Supply Chain Management. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti juga kerjasama dengan stakeholder. Nah, yang udah kita lakukan tadi seperti yang saya sebutkan, adanya, nah inilah contoh auto gate imigrasi. Jadi nggak ada lagi tuh petugas imigrasi yang nungguin wawancara mau kemana. Jadi kita hanya scan muka kita, scan paspor kita, segalanya datanya terverifikasi dengan baik, pintu langsung terbuka.
Yang berikutnya itu untuk mengoptimalisasi jaringan supply chain untuk terhadap pergerakan penumpang itu ya diterapkan juga nih pelacakan bagasi secara real time serta video contact center. Jadi video contact center itu semacam call center tapi menggunakan video daripada misalnya seseorang yang kebingungan untuk bertanya, untuk menanyakan arah atau menanyakan tempat daripada menghabiskan waktu berlama-lama mikir bisa langsung menggunakan fasilitas ini video contact center. Jadi dengan menggunakan fitur ini bisa langsung dipandu untuk tujuan selanjutnya. Bisa di next mas. Nah, di sini ada beberapa alternatif penerapan teknologi IoT untuk mendukung supply chain khususnya di jasa bandara. eh, Penggunaan teknologi ini tidak terlepas dari tiga tujuan utama, yaitu pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua pasti mengurangi biaya, dan yang ketiga yang terpenting yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti yang ditayangkan di slide ini yaitu beberapa contoh yang mungkin di tempat kita di Indonesia, di beberapa bandara Indonesia mungkin masih terlalu awam lah, jarang kita temui yang seperti ini ya. Seperti yang di Bandara Düsseldorf Jerman itu layanan parkir otomatis di gedung parkir. Jadi ini layanan parkir otomatis ini kalau saya baca dia itu bisa mengecek kapan penumpangnya datang dengan misalnya dengan membaca nomor plat mobil, pemilik kendaraannya siapa, nanti disambungkan dengan jadwal penerbangan, itu bisa dipersiapkan tuh biar lebih cepat. Jadi eh, penumpangnya misalnya datangnya di tanggal berapa, nah dia bisa menyesuaikan nanti dipersiapkan biar lebih cepat pas pick up time-nya. Yang kedua itu ada indoor navigation di San Francisco, Bandara Amerika. Jadi dengan memanfaatkan fitur indoor navigation ini di smartphone masing-masing, gak bisa tuh langsung dipandu misalnya mau ke area mana atau tempat mana yang ingin dituju, langsung dipandu menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk seperti ini masih jarang kita temui di Indonesia. Yang ketiga ini ada contoh robot humanoid di Bandara Haneda, yaitu seperti asisten pribadi lah, atau kita mau menanyakan sesuatu bisa dilayani apapun mungkin dengan robot ini. Mungkin seperti itu di Jepang. Mungkin next mas. Nah, penerapan teknologi yang terbaru ini yang diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta ini yaitu dengan implementasi AI atau artificial intelligence. Jadi baru-baru ini Angkasa Pura telah meluncurkan namanya Aerobody, yaitu semacam platform AI. Jadi AI ini membantu kita bagaimana mengetahui kondisi penerbangan di hari itu. Jadi Aerobody ini mengolah big data yang dikelola Soekarno-Hatta khususnya. Jadi apapun yang ya seperti AI yang pada umumnya, apa yang kita tanyakan nanti platform ini akan membantu kita memberikan informasi. Misalnya bagaimana kondisi penerbangan hari ini, bagaimana apakah ada pesawat yang delay hari ini, bagaimana pergerakan penumpang hari ini. Itu nanti dengan platform AI ini bisa membantu. Tapi untuk sekarang ini masih untuk penggunaan internal, belum dapat diakses secara publik. Nanti dalam waktu dekat mungkin akan di go public, karena untuk sementara ini masih untuk membantu sebagai asisten AOCC, yaitu Airport Operation Control Center. Jadi ini termasuk teknologi pertama sih di Indonesia implementasi untuk Smart Airport Analytic. Mungkin bisa di next mas. Nah, kalau tadi berbicara jaringan supply chain di satu bandara sendiri, sebagaimana arahan dari Pak Presiden kita itu, Sustainable Integrated Tourism Ecosystem driven by Agile Holding. Jadi bagaimana keberlanjutan ekosistem pariwisata kita dengan dikelola dengan holding yang kuat. Nah, inisiatif dari pemerintah kita itu
membuat suatu holding pariwisata. Jadi sekarang itu nggak cuma yang ngurus bandara, yang ngurus pariwisata, tapi sekarang dibentuk namanya Injourney Group. Dari pemerintah itu menggabung dari pengelola bandara, dari pengelola wisata. Di sini ada ITDC, ada TWC, ada HIN, Hotel Indonesia Nature, ada Sarina. Nah, ini dibentuklah grup untuk membentuk ekosistem pariwisata sendiri. Jadi sebagai global supply chain-nya ini juga sangat berpengaruh bagaimana mengelola jaringan apa? Jaringan keseluruhan destinasi pariwisata, bandar udara, hotel, retail pertokoan. Ya, ini menjadi suatu global supply chain skala nasional lah. Bisa di next, Mas. Nah, seperti yang kita lihat di peta Indonesia ini, ada berbagai macam bandara, ada destinasi pariwisata. Nah, ini sebuah jaringan global supply chain sih menurut saya yang sangat kompleks. Jadi bagaimana memberikan image branding terhadap suatu tempat. Misalnya Danau Toba yang kemarin event yang terbaru kemarin itu di akhir Februari ada event Aqua Power Boat F1 H2O, jadi perlombaan aqua sport level dunia itu diperlombakan di Danau Toba. Nah, itu otomatis meningkatkan jumlah pariwisata yang melalui bandara sana juga kan. Nah, di sana itu ada namanya Bandara Silangit. Jadi bagaimana kita meningkatkan daya saing terhadap bandara-bandara kecil. Jadi nggak harus ke Bandara Kuala Namu Medan lagi untuk ke Danau Toba. Di sana ada Bandara Silangit, bandara kecil. Nah, dengan meningkatkan ekosistem pariwisata, aviasi dan pariwisata ini, Danau Toba meningkat pariwisatanya dan penumpang yang melewati Bandara Silangit itu juga meningkat. Nah, mungkin ini suatu contoh penerapan global supply chain. Mungkin bisa next, Mas. Nah, kesimpulan Green Supply Chain Management adalah pengelolaan rantai pasok yang berfokus untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Penerapannya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan dan perusahaan secara bersamaan. Jika menerapkan konsep rantai pasok ini, tidak hanya akan mempertimbangkan biaya persediaan jasa, melainkan penggunaan energi, pengurangan limbah, hingga penyedia barang jasa yang ramah lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, Mas Hairul. Mungkin cukup kali. Kalau misalnya dia mau tanyakan, boleh dari teman-teman yang mau ditanyakan. Oh iya, sekedar informasi juga, jika dikaitkan dengan penerapan Green Supply Chain Management sendiri, jadi bandara-bandara kita di Indonesia itu sudah diwajibkan untuk menerapkan ISO 50001, yaitu ISO yang bergerak di sistem manajemen energi, di mana ini meningkatkan kebijakan untuk penggunaan energi yang lebih efisien, memperbaiki target dan tujuan dalam mengambil keputusan penggunaan energi. Jadi hampir semua bandara di Indonesia itu sudah diterapkan manajemen ISO 50001 terkait manajemen energi. Begitu, Mas. Mungkin Mas Herul ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya sih sudah jelas ya, Mas ya. Mungkin cukup dari saya. Baik, mungkin setelah presentasi ini jika ada yang teman-teman ingin bertanya nanti dipersilahkan ya, Mas ya. Baik, baik, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.